juga bisa beribadah sama seperti kita di tempat ini. Tetapi sangat disayangkan kalau ada orang Kristen, khususnya orang Papua, yang hari ini memanfaatkan ini semata-mata sebagai hari libur, kemudian tidak bersekutu, tidak mengembalikan rasa syukur dan terima kasih melalui ibadah kepada Tuhan. Itu adalah suatu kebodohan atau suatu hal yang sangat kita sesali, karena sesungguhnya kita di atas tanah ini kurang apa dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada pagi siang hari ini saya mengajak kita untuk membaca dua ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. Kita bacakan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena dua ayat saja, maka saya mengundang kita semua bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Dua Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya hitung dan kemudian kita baca bersama-sama. Dua ayat ini berada pada satu kelompok dari Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus Kristus Batu Penjuru. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di hari yang bersejarah, hari yang penuh anugerah bagi bangsa Papua, bagi setiap orang yang diizinkan Tuhan berada di atas negeri ini. Kita semua haruslah menyadari bahwa kita ada sebagaimana kita ada karena kuasa Injil yang telah memerdekakan kita, yang telah membukakan kepada kita tabir daripada kebodohan, tabir daripada kemiskinan, tabir daripada kutuk dosa, dan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang luar biasa karena Tuhan berkenan kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada hari ini saya akan mengajak kita dan memberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama, yaitu hiduplah dalam keistimewaan. Hiduplah dalam keistimewaan. Apa keistimewaan daripada orang Kristen? Apa keistimewaan daripada orang Papua yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mendengarkan berita Injil? Apa keistimewaannya? Berdasarkan konteks yang kita baca ini, dua ayat saja tetapi sangat jelas bagi kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Keistimewaan kita adalah kita orang terpilih. Imamat yang rajani. Imam rajani. Ini berbicara tentang otoritas. Kita dipilih dengan maksud tertentu, dan kita ditetapkan sebagai imamat. Imam berarti sebagai orang yang mewakili sesama, mewakili umat Tuhan, dan menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Kita disebut sebagai bangsa imamat rajani. Raja berarti berbicara tentang kekuasaan. Kita berkuasa atas dosa, kita berkuasa atas sakit penyakit, kita berkuasa atas kebodohan, kita berkuasa atas segala intimidasi, kita berkuasa atas tipu muslihat iblis. Dan sekarang ini kita hidup sebagai orang yang merdeka, bangsa yang merdeka, bangsa yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati,
kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur. Pada hari ini saya dengan sengaja tidak mengajak kita untuk merenungkan bagaimana proses penyelamatan Tuhan bagi umat manusia atau bagi bangsa Papua, karena hampir setiap tahun kita melakukan momen seperti ini dan kita selalu diajak untuk merenungkan bagaimana proses Tuhan mengangkat kita dari kebodohan, dari kemiskinan, mengangkat kita daripada dosa, dan kemudian mempertemukan atau memberikan keistimewaan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal terkait dengan keistimewaan kita. Kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, orang-orang pilihan. Kita sekarang bukan lagi orang-orang yang biasa-biasa saja. Kita memiliki keistimewaan sebagai orang yang hidup dalam masa anugerah. Kesempatan telah terbuka dan tidak ada alasan bagi kita untuk bisa melakukan sesuatu bagi diri kita, bagi keluarga, ataupun juga bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan negara, dengan apa yang ada pada kita, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan anugerah yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, dua hal yang saya maksudkan adalah berbicara tentang tanggung jawab. Ada dua tanggung jawab kita sebagai bangsa terpilih, sebagai imamat yang rajani. Yang pertama, tanggung jawab kita adalah sebagaimana dikatakan dalam ayat selanjutnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang istimewa yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, hidup sebagai orang yang merdeka, hidup sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan, adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita semua tahu tentang kehendak Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan Dia memproses mereka dengan kekuatan kuasa Allah, Dia memperlengkapi mereka. Kemudian Dia memberikan perintah kepada mereka, pergilah kamu jadikan segala bangsa murid. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Hal ini juga bukan hanya menjadi tanggung jawab daripada para misionaris, daripada tanggung jawab daripada Otto dan Gessler, tapi hari ini juga menjadi tanggung jawab kita semua yang sudah dimerdekakan. Kita semua yang telah diselamatkan, baik kita sebagai gembala, sebagai majelis, sebagai evangelis, ataupun sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Apapun kapasitas kita, apapun keberadaan kita, kita sebagai orang yang diselamatkan, kita terhisap ke dalam satu tanggung jawab, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihinya, kalau kita baca di dalam Matius pasal 6, di sana juga dikatakan bahwa kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada keluarga-keluarga Kristen. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada setiap pribadi yang telah diselamatkan dan hidup dalam sebuah keyakinan bahwa sekarang kita adalah orang-orang yang telah istimewa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita menjadi pengikut Kristus, orang yang telah menyatakan imannya kepada Tuhan melalui baptisan, melalui sakramen, bukan hanya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kita mempersekutukan diri ke dalam satu kehendak Allah yang besar, agar kita melakukan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang telah lebih dahulu menyelamatkan kita, yang telah lebih dahulu menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada kita. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan segala hal yang merupakan kehendak Allah. Alkitab ini mengajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip hidup, bagaimana Allah kita itu dimuliakan, bagaimana Allah kita itu dipuji dan disembah,
dan kita memahami itu. Ketika kita pahami, bukan sebatas kita pahami, tapi kita memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui tentang kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hari-hari ini tanggung jawab kita begitu besar. Kita mengucap syukur kita hidup di tanah Papua ini. Banyak anugerah, banyak peluang yang sedang terbuka bagi kita. Tapi menjadi persoalan atau pertanyaan yang harus kita renungkan. Semua kesempatan yang hari-hari ini diberikan kepada kita, diperhadapkan kepada kita, dengan banyaknya pemekaran, dengan banyaknya penemuan-penemuan, tempat-tempat tertentu di mana akan dibangun ataupun akan didirikan perusahaan-perusahaan besar di atas tanah ini. Apakah itu bermanfaat bagi kita atau tidak? Kalau kita tidak segera menyadari itu, maka semuanya itu akan menjadi cerita di kemudian hari, pada waktu atau pada saat di mana kita semua sudah tidak ada. Kalau kita diizinkan Tuhan punya anak-anak, punya cucu-cucu, maka mereka lah menjadi pewarisnya. Tetapi kalau mereka tidak sadar, dan mereka akan segera hilang, mereka akan tergeser oleh pengaruh-pengaruh zaman, maka semuanya itu tidak ada artinya. Saya membacakan sebuah artikel tentang bangsa Cina. Bapak Ibu, dijelaskan bahwa Cina ini dia menyadari bahwa dia banyak musuh. Saya lupa tahunnya Bapak Ibu, tapi dulu dia berusaha membangun tembok Cina yang luar biasa. Tembok itu tingginya luar biasa, tebalnya juga luar biasa, sebagai simbol daripada keamanan. Tidak ada musuh yang bisa masuk ke dalam bangsa itu. Tetapi setelah tembok itu selesai dibangun, 100 tahun kemudian mereka mengalami kekalahan 3 kali berturut-turut. 3 kali kekalahan ini bukan karena musuh itu lompat tembok atau pagar yang mereka lakukan, tidak. Musuh itu tidak gale buat terowongan untuk tembus ke dalam, tidak. Tetapi Bapak Ibu, 3 kali mereka kalah berturut-turut itu dengan cara apa? Ternyata mereka sogok. Mereka sogok penjaga-penjaga, orang-orang Cina, pemuda remaja Cina yang dipercayakan untuk menjaga pintu gerbang itu. Mereka menyogok dan kemudian musuh itu dengan bebas masuk karena disogok. 3 kali Cina mengalami kegagalan atau mengalami kekalahan besar karena disuap saja. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita kadang-kadang fokus dengan pembangunan secara jasmani, sehingga tidak memperhatikan pembangunan manusia sejatinya. Kalau karakter manusianya itu tidak diperhatikan dengan baik, maka semua kemegahan, semua hal yang kita lakukan baik itu akan hancur karena mentalitas atau karakter daripada manusia itu tidak diperbaiki lebih dahulu. Pembangunan provinsi baru, kabupaten baru, pemekaran-pemekaran yang lain, kalau manusia Papua tidak lebih dahulu diperbaiki, tidak lebih dahulu dibangun, tidak lebih dahulu dibina sehingga memiliki karakter yang baik, maka di kemudian hari bukan orang lain yang masuk membinasakan kita, bukan orang lain yang masuk menyusahkan kita, tapi kita sendiri yang akan mati karena kebodohan kita sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sekarang gereja-gereja di Papua ini kurang apa? Semua berlomba-lomba membangun gedung gereja seperti kerajaan-kerajaan, bangunan-bangunan luar biasa. Anak saya yang ketiga itu Egi itu, kalau nggak salah sekitar 2 tahun belakangan ini baru dia sudah tidak sebut lagi. Ya, waktu-waktu lalu kalau kami lewat itu dia selalu sampai di mobil, dia bilang apa?
kita lihat gereja kerajaan. Dan dia sebut gereja itu gereja kerajaan. Itu menurut dia. Ya. Dia selalu sebut gereja itu gereja kerajaan. Terus pergi lagi di gereja lain. Pokoknya dia lihat yang mirip-mirip seperti yang biasa dia nonton di HP. Dia selalu bilang apa? Itu gereja kerajaan, toh? Itu gereja kerajaan, toh? Dia selalu ngomong begitu. Saya tidak anti terhadap pembangunan gereja yang bagus, tidak, Bapak Ibu. Itu semua baik, tapi kalau manusianya tidak diperbaiki, manusianya tidak diperhatikan, pertanyaannya apakah itu cukup untuk memberikan kesaksian kepada dunia ini bahwa kerohanian kita di tanah Papua sudah cukup? Hari ini bangku banyak kosong karena banyak lari ke Manokwari. Ya mudah-mudahan balik ke Manokwari, jangankan ke Manokwari, ke Israel saja balik belum tentu jadi jaminan bahwa orang yang ke Israel berturut-turut itu hidupnya lebih baik daripada orang yang tidak pernah pergi. Amin Bapak Ibu. Apalagi cuma teman Sina. Mereka yang pergi ini karena ada yang menyeludupi minuman untuk dijualkan di sana. Bapak Ibu, cuma Tuhan yang diberkati. Kita boleh bersyukur atas semua hal baik yang hari-hari ini Tuhan perhadapkan kepada kita. Semua hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi pergumulan kita yang paling mendasar adalah bagaimana umat Tuhan ini kita doakan, bagaimana umat Tuhan ini kita ajarkan, kita didik, kemudian kita arahkan agar memiliki kualitas kehidupan rohani yang lebih baik. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, itulah disadari oleh Petrus, dan dia menegaskan kepada gereja mula-mula, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diterangi dengan kuasa Injil 170 tahun yang lalu kepada nenek moyang kita, kepada orang tua kita, kepada kita hari ini adalah bagaimana kita melakukan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah yang bagaimana Pak Pendeta? Alkitab mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum Tuhan. Salah satunya adalah memelihara hari Sabat Tuhan. Hari Minggu harus beribadah. Amin. Tadi dalam doa Bapak Sulaiman sudah ungkapkan, hari Minggu harus beribadah. Jangan mencuri, jangan mengingini, jangan bersinah. Itu kata jangan. Itu yang harus diperhatikan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jadi kami jangan sebut-sebut Tuhan, ya. Jangan sebut-sebut Tuhan sembarangan. Itu hukum Tuhan. Lebih daripada hukum-hukum Tuhan yang dirumuskan menjadi 10 hukum. Tapi ada juga nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran Alkitab tentang bagaimana prinsip kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, hari-hari ini memang kita memiliki pergumulan. Bagaimana agar kita mewariskan hal-hal positif kepada umat Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan kita yang ada di mungkin sampai pada waktunya kita sudah tidak ada, tetapi generasi baru itu harus mereka datang dan kemudian mereka menjadi lebih baik daripada kita. Itu yang menjadi kehidupan kita bersama. Dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan keluarga pun seperti itu. Kita ingin agar anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita orang tua. Kita orang tua dibesarkan dalam banyak keterbatasan. Kita diajarkan dalam banyak kelemahan kekurangan. Tapi kita telah memenuhi tanggung jawab kita selesai. Sekarang selanjutnya pertanyaannya, apakah anak-anak kita bisa sanggup menjalani hari-hari hidup mereka sama seperti kita atau lebih baik daripada kita? Ini juga menjadi tantangan besar. Karena tantangan yang akan datang jauh lebih besar daripada tantangan yang selama ini kita hadapi atau hari-hari ini kita hadapi. Bapak Ibu jemaat Tuhan menjadi berkat. Hidup sebagai orang yang istimewa di dalam Tuhan adalah bertanggung jawab atas kehendak Allah, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah, melewati apa? Melewati semua hal yang bisa kita pikirkan baik, yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita kerjakan,
dan itu baik dalam pandangan Tuhan. Bukan sekedar memuaskan mata orang, tetapi lebih daripada itu, kita ingin menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak. Bapak Ibu, cuma Tuhan yang diberkati. Itu tanggung jawab yang pertama, kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan sendiri, termasuk dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu, kalau kita buat dosa, kadang-kadang kita berdoa hanya minta ampun, minta ampun. Bukan tidak salah, bukan salah berdoa minta ampun. Tidak salah kita berdoa minta ampun. Tapi lebih daripada itu, kita juga berdoa minta kekuatan dari Tuhan agar kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memang mengampuni, tapi konsekuensi daripada setiap kesalahan itu pasti kita. Ya. Misalnya, kau disuruh masuk penjara, itu konsekuensinya. Apakah orang yang masuk penjara itu dosanya tidak diampuni Tuhan? Dia berdosa, diampuni Tuhan kalau dia sudah percaya dan masuk bertobat. Tetapi konsekuensinya kan dia harus bertanggung jawab masuk penjara. Mungkin dia dipukul, mungkin dia malu secara hukum sosialnya itu dia harus hadapi. Itu bagian daripada tanggung jawab kita terhadap setiap hal yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, ataupun yang kita kerjakan. Kita bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita harus bertanggung jawab. Dua hal inilah menjadi hal yang harus direnungkan oleh umat Tuhan di tanah Papua pada hari ini. Kita bersyukur bahwa 170 tahun Injil telah masuk ke tanah Papua dan merubah banyak orang. Tetapi beriringan dengan kemajuan itu juga banyak juga dinamika yang terjadi dan kita harus merenungkan itu. Banyak kesalahan, banyak kelemahan, kekurangan yang harus disadari oleh generasi kita, dan kita punya komitmen yang kuat untuk menebus itu semua. Dengan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Sebab dengan jalan itulah Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi dalam ayat terakhir itu dikatakan, ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau kita menyadari posisi kita sebagai umat yang istimewa di hadapan Tuhan, memenuhi, punya komitmen yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab kita, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, tetapi juga bertanggung jawab atas segala hal yang merupakan konsekuensi daripada kelalaian, kelemahan, kekurangan kita, sambil berdoa bahwa kekuatan Tuhan pasti mampukan kita untuk melewati semuanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hari-hari ini kita tidak salah berdoa mohon pertolongan Tuhan, mohon mujizat dari Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Tapi kita juga harus berdoa senantiasa dalam kesadaran, mohon ampun kalau memang ada salah, ada dosa kita berdoa mohon ampun hadapan Tuhan. Lebih daripada itu, kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita memiliki komitmen yang kuat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, baik dalam pandangan Allah, bagi kemuliaan Allah, tapi juga bagi kelangsungan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab dengan jalan itulah terang kita menjadi bercahaya, terang kita menjadi bagian yang dikehendaki Allah. Sebetulnya tadi malam saya menyiapkan firman Tuhan itu dari Efesus pasal 5 tentang hidup sebagai anak-anak terang. Tetapi kemudian saya membatalkan, tergerak untuk kita renungkan bagian ini. Tapi secara prinsip sama Bapak Ibu. Jadi baik kita sebagai anak-anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, itu bukan hanya mereka-mereka yang memangku tanggung jawab sebagai majelis,
Bukan hanya mereka yang memang bertanggung jawab sebagai evangelis atau hamba-hamba Tuhan, tapi semua orang yang sudah mengenal dan hidup di dalam kekuatan kuasa terang Injil. Kita semua adalah umat pilihan Allah. Kita semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, bukan kepunyaan siapa-siapa. Kalau kita adalah milik Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memimpin menuntun kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi orang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita semua melihat antusias masyarakat bangsa Papua. Sebagian menyadari kebesaran kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka memaknai hari ulang tahun ini dengan sungguh-sungguh. Tapi sebagian juga terlarut ataupun masuk ke dalam euforia sesaat saja. Tadi pagi adik Samuel dengan polisi dua telepon dari Puncak Jaya bahwa kakak pendeta tolong berdoa untuk kami di sini. Saya bilang kenapa? Dia bilang polisi bilang seumur-umur saya puluhan tahun bertugas di sini belum pernah mengungsi. Hari ini baru kali mengungsi. Mereka mengungsi. Ada menjelang putusan MK hari ini, hari yang bersejarah bagi kita orang Papua. Tapi hari ini banyak nyawa yang jatuh berguguran, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Dia bilang sudah 5 orang yang mati, dan itu tidak jauh, semua mati di depan. Dia bilang ada satu mati di depan pas di rumah tempat dia tinggal itu, busur itu ada sekitar 10 tancap dia sebarang yang mati di dalam depan pintu. Dia takut dan kemudian pas tinggal di barang-barang hanya ambil SK, hanya ambil jasa, dan kemudian lari pos polisi. Kebetulan polisi punya tempat tinggal di sana, lari. Tapi di sana juga walaupun pos polisi juga tetapi pagar pakai seng semua, itu pun panah-panah tembus semua. Bapak Ibu, ini hari bersejarah bagi orang Papua. Tapi hari ini juga kita menyaksikan apa yang sedang terjadi. Pertanyaannya, apakah artinya kita menjatuhkan semuanya ini, tapi fakta yang terhadap lain? Kemarin kita diperhadapkan dengan perayaan Natal Desember. Tidak ada suasana Natal yang kita rasakan. Karena saya sampai tanggal 13 baru berangkat ke Bali. Puji Tuhan, saya ada di timur baru merasakan suasana Natal itu di sana. Nah, kemudian setelah balik ke sini tahun baru, di sana masih bisa dirasakan. Di Bali yang mayoritasnya bukan Kristen, bukan Islam, mereka masih bisa kita rasakan suasana Natal sedikit. Tetapi di sini, Bapak Ibu, belum selesai. Masuk kepada tanggal 5 Februari adalah hari yang bersejarah bagi kita orang Papua. Hari ini juga putusan di MK. Belum diputuskan lagi, sudah di beberapa daerah sudah seperti ini. Inikah kualitas kehidupan orang yang sudah dimerdekakan dalam kuasa Injil? Mari kita berdoa agar anak-anak kita, generasi kita ke depan, mereka benar-benar menyadari bahwa anugerah ini terbuka, anugerah ini sedang dinyatakan bagi kita, tetapi itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang benar-benar menyadari arti hidup dan mereka takut akan Tuhan. Kehidupan pribadi, nikah, rumah tangganya akan diberkati. Kalau tidak, kita akan tergilas oleh pengaruh zaman. Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang diberkati mulai dari hari ini, hari bersejarah, dan seterusnya. Kita berdoa juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di Puncak Jaya, di daerah-daerah lain yang hari ini sedang mengalami situasi yang mencekam, agar mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa.